Selamat malam Bapak Ibu, kita akan menjawab pertanyaan parenting. Kali ini saya akan baca pertanyaannya, dan nanti saya dan Bu Harlin berdua akan menjawabnya dengan sisi-sisi yang melengkapi. Ya. Shalom, anak memang baiknya tidak boleh dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan dengan adiknya atau kakaknya atau sepupunya. Tapi terkadang hal tersebut terjadi pada dasarnya untuk memberi motivasi agar anak tersebut dapat mencontoh kakaknya, adiknya, atau sepupunya. Tapi bagaimana solusi atau trik yang tepat dalam hal ini supaya anak termotivasi tapi tidak merasa dibandingkan? Nah, kira-kira begitu kalau saya tambah kalimat pertanyaannya. Oke, silakan Ibu Harlin. Masih di mute Bu suaranya? Suaranya tadi kan saya mute semuanya. Ya. Oke. Hal tentang dibandingkan tidak boleh. Mau atas nama motivasi atau apapun, jangan bandingkan anak-anak yang satu dengan yang lain. Karena pasti mengecilkan diri anak ini sendiri. Kalau mau bandingkan, bandingkan dengan dirinya sendiri. Misalnya anak saya itu kalau setiap dapat rapot gitu ya, saya nggak akan bandingkan dia dengan temannya yang juara 1, juara 2, 10 besar. Tapi saya selalu akan bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Misalnya semester lalu berapa, terus peningkatannya sekarang ada atau enggak. Maka saya dorong dia untuk membandingkan dengan dirinya di masa yang kemarin. Kalau itu dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia nggak akan merasa kecil. Karena kan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia dapat rapot, selalu saya ingetin, yang semester lalu berapa, Dek? Sekarang ada peningkatan nggak? Kalau nggak meningkat, kira-kira kenapa? Kalau turun, apa? Di mana letak salahnya? Maka dia harus cari sendiri. Paling jelas adalah saya harus mendorong dia untuk mempercayai bahwa dirinya sudah baik. Bahkan dirinya adalah pribadi yang baik. Didorong untuk itu supaya dia punya nilai-nilai terhadap dirinya yang baik itu. Kalau saya bandingkan dia dengan kawannya yang ranking 1, ranking 1 3 besar, sementara dia 10 besar, dia udah hebat gitu ya. Nanti dia akan merasa kecil, dia akan selalu bilang, nggak bisa. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan dirinya sendiri, akan terpacu terus. Karena dia nggak merasa kecil loh untuk dirinya sendiri kok. Dan saya selalu mendorong, saya selalu percaya begini, nggak semua anak kok bisa juara. Tapi semua anak bisa menjadi lebih baik dari hari yang lalu. Itu selalu. Jadi yang saya dorong untuk anak saya adalah membandingkan dengan dirinya sendiri dan berhenti membandingkannya dengan siapapun atas nama motivasi apapun. Karena itu akan mengecilkan anak. Pernah satu kali saya lupa, padahal maksud saya adalah bercerita. Anak saya sudah merasa terbanding. Mama ini banding-bandingin aku dengan yang lain. Padahal sama sekali tidak ada maksud untuk membandingkan. Di situ saya minta maaf. Mama nggak ada maksud untuk itu. Mama mau cerita kok tentang ini. Tapi pengen dia merasa kecil. Baru dikatakan seperti itu. Bandingkan saja kalau kita ya. Misalnya kita sendiri kalau dibandingkan kan merasa kecil. Jadi ciut atas nama mendorong atau apapun. Jangan masuk dalam pola pikir anak-anak, kalau menurut saya jangan masukkan membanding-bandingkan ini sebagai jalan untuk memacu anak menjadi lebih baik. Apalagi tergantung anak itu malah justru akan sebaliknya, dia akan jatuh turun karena merasa sedih, merasa tidak berharga. Apalagi kalau dibandingkan dengan teman yang bermain setiap kali asal-asal dipuji si dia. Misalnya gini ya, waktu kecil mama saya kan kulitnya hitam. Jadi karena Indonesia Timur, kecenderungannya bukan yang putih sekali, tapi hitam, coklat. Dulu saya merasa kecil karena kulit saya coklat. Kenapa saya punya rasa kulitnya jadi coklat gitu? Karena mama saya, maksudnya motivasi mama saya membuat saya lebih kalem, suka di rumah. Lah kakak-kakak saya itu tomboy, laki-laki semua, jadi saya juga jadi tomboy. Jadi kalau disuruh main di rumah tuh nggak senang, mainnya lari barengan kakak-kakak saya, main kejar-kejar layangan, panjat pagar, nah itu yang cocok, saya suka. Akhirnya saya jadi hitam betul. Mama saya tuh mau, dia ngelihat mungkin dari anak-anak temannya mami, itu kulitnya bersih-bersih, putih, kalem, cewek banget. Sementara saya kan enggak. Jadi mama, mana kau main terus kulit menjadi hitam, coba sih lihat si itu, kan baik itu lihat. Maksud tanpa tidak bermaksud setelah saya hidup baru saya mengerti
Maksudnya bukan untuk mengecilkan saya, tetapi supaya saya itu menjadi lebih baik. Tapi efeknya ke saya adalah dalam perjalanan saya sampai besar, saya selalu merasa saya tidak menarik karena kulit saya hitam. Coba kalau saya kulit putih, ditambah lagi yang namanya iklan-iklan itu, yang namanya di Indonesia hebat kalau ada iklan yang kulitnya hitam. Misalnya iklan kosmetik apapun, kulitnya hitam gitu ya. Kan tidak ada, selalu putih. Jadi saya merasa diri saya kurang. Sampai satu kali saya belajar, saya mengerti bahwa yang memulihkan itu adalah pemahaman Tuhan itu mencintai saya justru karena saya hitam. Saya putih mungkin nggak semenarik itu di mata Tuhan. Tapi karena saya hitam, maka saya menjadi menarik di hadapan Tuhan. Karena memang sudah dibuat begitu. Dan itu membangkitkan rasa percaya diri saya. Bahwa nggak penting kamu hitam atau putih, tapi kamu dicintai Tuhan apa adanya. Sejak hari itu sampai saat ini saya nggak pernah pusing tentang kulit hitam saya. Enjoy saja, bahkan itulah baiknya Tuhan ya. Kok saya malah dapat suami yang jatuh cinta karena kulit saya hitam, bukan karena putih. Loh kan, saya bilang ini memang betul-betul cara Tuhan untuk memberkati saya bahwa hitam itu tidak masalah. Aku sayang engkau dan menerimamu apa adanya. Yang mau saya bilang, tidak baik membanding-bandingkan atas dasar apapun, itu tidak akan membangun sikap anak. Tapi untuk membuatnya maju, dorong dirinya sendiri. Kamu pasti bisa. Kamu anak yang pintar, kamu pasti bisa mengerjakan. Anakku di matematika suka kadang-kadang dia tidak teliti. Saya dorong dia, Dek, kalau kamu bisa matematikamu, nilai nggak remet aja. Mama kasih hadiahnya ini. Kadang-kadang saya waktu SD, Mama kasih khusus ada nilai. Kalau dia dapat 9, dapat 100 saya kasih 10.000. Kalau 9 saya kasih waktu itu 8. Kalau 8 saya kasih 5.000. Turun di bawah itu saya tidak kasih. Tapi untuk matematika saya bilang, asal matematikamu nggak remet, Mama kasih 10.000. Dan dia betul-betul berjuang. Begitu dia dapat ternyata tidak remet, tuh melompatnya gembira sekali. Bukan saja karena dia akan dapat duit, tapi karena dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dia sudah belajar, dia sudah membuktikan bahwa aku bisa. Tuh kan, Dek, bisa. Kamu tinggal mencobanya lagi. Banyak latihan, banyak menghitung ulang. Nanti pasti akan lebih baik lagi. Kubandingkan dia dengan dirinya sendiri. Nggak kubandingkan dengan teman-temannya sebagai juara atau yang nggak juara. Tapi dengan dirinya sendiri. Itu Pak Jarod dari saya. Ya, terima kasih Bu Harlin. Saya setuju 100%. Karena itu saya menekankannya, kalau mau memotivasi, maka lebih baik menggunakan ya apa yang menarik bagi dia. Kalau dia hanya senangnya anak saya nomor 2, ya, anak saya nomor 2 itu senangnya main game. Ya udah, kalau dia waktu itu dia hampir nggak naik kelas. Lalu saya bilang, Ben, kalau kamu bisa 15 besar, Ben, kamu komputernya di-upgrade memorinya. Tapi kalau kamu 12 besar, nanti prosesornya, gitu ya. Kamu bisa nggak 15 besar, gitu ya? Dia mikir, itu bisa Pak, gitu. Wah, yakin banget dia bisa 15 besar. Kenapa? Karena satu kelas 17 anak gitu ya, karena kemarin dia ranking 17 ya, naik kelasnya bersyarat. Jadi anak saya nilainya 2,5, 3,0 itu anak nomor 2. Nah, nomor 1 dari kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1 terus. Lalu dapat beasiswa ke Singapura. Jadi nomor 1 tuh perempuan, melankolik, perfeksionis, kapan tidur, kapan bangun, kapan les piano, kapan bikin PR, itu agenda itu rapi gitu, baik agenda tertulisnya atau agenda hidupnya. Kita nggak pernah bangunin dia tidur, dia bangun sendiri, waktunya bikin PR, waktunya belajar, orang perfeksionis luar biasa, makanya ya ranking 1. Tapi saya nggak pernah bilang sama sekali dari mulut saya, Ben, kamu tuh biar rajin, biar pinter kayak Kak Nia, nggak pernah. Ben, kalau kamu pinter, masa depanmu luar biasa. Ben, kalau kamu pinter, kamu disukai sama guru. Pokoknya kamu nggak pernah membandingkan. Tapi di sekolah, nah ini dia, gurunya sebenarnya nggak membandingkan. Tapi cuma bilang, kamu adiknya Nia kan gitu. Kamu adiknya Nia, sini. Dia paling nggak suka disebut adiknya Nia. Aku ini Bena, aku punya nama gitu loh ya. Jadi jangankan dibandingkan, disebut ya, diganti nama, iya. Gitu. Ke gereja gitu lagi ya, kakaknya melankolik, tapi juga pinter, ngajar sekolah minggu. Ya akhirnya dia ke gereja, di gereja disebut lagi, kamu adiknya Nia ya. Ini singkat cerita, agak lama juga ya, singkat cerita waktu di Singapura, akhirnya dia pintar juga, dapat beasiswa juga, dan itu tanpa dibandingkan. Ya. Jadi untuk memotivasi itu nggak perlu dibandingkan.
anak saya hampir nggak naik kelas, bahkan sebenarnya nggak naik kelas gitu. Cuma saya minta ke sekolah datang, akhirnya naik kelas bersyarat. Singkat cerita 6 tahun kemudian itu anak jadi juara juga, dapat beasiswa juga tanpa dibandingkan. Jadi cukup dengan bisa dibandingkan, bukan dibandingkan, tapi saya motivasi dengan apa yang dia suka. Nomor 1 sukanya duit, suka nabung. Udah, kalau 100 dapat uang segini. Nomor 1 makanya tabungannya banyak. Nomor 2 nggak suka duit, dikasih duit pun dia kasih mamahnya, tapi sukanya main game. Jadi karena sukanya main game, kalau nggak komputernya di-upgrade, kalau kamu nilainya bagus, kamu main game boleh nambah setengah jam. Gitu. Jadi kita bisa motivasi dengan apa yang dia suka. Ya, jangan motivasi sesuatu yang menjadi kewajiban orang tua. Kalau kamu nilainya bagus, nanti mama beliin tas sekolah. Itu anak bisa jawab, itu kewajiban mama beliin aku tas sekolah. Ya, jangan memotivasi dengan sesuatu yang sudah kewajiban kita. Ya, itu bisa untuk motivasi. Nah, kalau membandingkan tapi boleh nggak Pak? Masih bisa boleh, tapi ada tapinya. Bandingkanlah dia bukan dengan yang seumur. Jangan dengan kakaknya, adiknya, temannya, sepupunya. Boleh dibandingkan dengan kakeknya atau pamannya malah. Ya, jadi misalnya begini, misalnya anak ini pendiam. Nah, pilihlah pembanding yang match. Nah, pembanding ini saya kayak figur, bukan pembanding, tapi gini, anak kita pendiam. Lalu Bapak Ibu 5 bersaudara, pasti ada di antara itu yang pendiam. Nah, syukur pendiamnya itu sukses. Jadi satu tipe, sama-sama melankolik, sama-sama kolerik, sama-sama pendiam. Nah, pamanmu tuh kayak kamu loh, orangnya diem, tapi dia tekun tuh, jadi dokter tuh dia sekarang. Kamu juga pasti bisa kayak paman. Nah, itu masih mending. Karena orang kalau dibandingkan dengan pamannya gitu, dia lihat, oh aku bisa kayak dia. Tapi kalau dibandingkan sama sepupu, adik, kakak, gitu ya. Seumuran. Nanti ini malah dibenci dengan pembandingnya. Jadi kalau anak dibandingkan sama kakaknya, dia benci kakaknya. Dibandingkan sama adiknya, dia benci adiknya. Jadi jangan dibandingkan dengan yang seusia. Dengan kakeknya boleh, dengan pamannya boleh, gitu ya. Karena pembanding yang beda usia itu dalam kerangka memotivasi. Kamu bisa kayak dia. Anaknya banyak ngomong, nggak bisa diem, makan juga ngapain sambil apa lagi. Itu kayak saya banget tuh. Ya, saya itu nggak bisa diem. Ya, dari 10 kecerdasan 4 di atas skala 14, sampai yang ngetes saya aja bilang begini, dulu ibunya Pak Jarod pernah stroke gara-gara Pak Jarod nggak? dengan skala kecerdasan yang saya miliki, udah itu yang nguji udah tahu nih, pasti dulu Pak Jarod bandel, nggak bisa diatur, nggak bisa diem, makan nggak bisa duduk, betul semuanya itu yang ditebak begitu, betul semuanya gitu. Nah, kalau makanya Bapak Ibu punya anak seperti itu gitu ya, kasih pembanding saya aja. Kamu tuh anak nggak bisa diem gitu, jangan. Kamu tuh bisa kayak Pak Jarod loh. Coba kamu lihat dia. Nanti dia bilang, ya, jadi itu pembanding yang positif. Dalam arti membandingkan yang membuat orang, aku bisa kayak dia. Itu. Aku bisa kayak dia. Wah, anaknya marah-marah terus. Coba kamu lihat Bu Risma, hebatnya dia ya gitu. Oke, aku bisa kayak dia. Gitu. Jadi itu pembanding yang positif. Itu masih boleh ya. Tapi pembanding adik kakak jangan, karena orang sekali lagi betul yang Bu Harun katakan, orang tidak suka dibandingkan. Kalau mau memotivasi, gunakanlah cara memotivasi yang lain, tapi jangan membandingkan dengan yang seusia atau yang seangkatan. Ya, Tuhan memberkati.